Halo semua, kami dari kelompok Cybercode ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Input Pertanian Berbasis Logika Uji dengan Metode Mamdani untuk mendukung pertanian berkelanjutan di era Society 5.0. Dan berikut nama-nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Junaidi Haruman Situmorang dengan NIM 222-222-1043. Baik, pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian kami. Sektor pertanian adalah tulang punggung ketahanan pangan dan perekonomian di banyak negara, termasuknya di Indonesia. Namun saat ini pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah penggunaan input pertanian yang berlebihan dan tidak presisi seperti air, pupuk, dan pestisida. Petani cenderung memberikan dosis yang sama untuk seluruh lahan berdasarkan jadwal tetap, tanpa mempertimbangkan perbedaan kelembapan tanah, pH, atau tingkat kesenangan hama di tiap bagian lahan. Nah, dampak dari ini sangat signifikan, yaitu satu, terjadinya pemborosan sumber daya, kedua, pencemaran lingkungan seperti pupuk yang mencemari air tanah, pestisida yang membunuh organisme yang bermanfaat, yang ketiga itu efisiensi rendah sehingga hasil panen kurang optimal. Nah, di era Society 5.0 ini, teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendukung pertanian presisi. Salah satu metodenya yang paling bagus itu adalah logika uji. Dengan menggunakan metode Mamdani, karena dapat menangani data yang tidak pasti atau ambigu, seperti ada yang namanya cukup panas, agak kering. Nah, tujuan penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis logika uji Mamdani untuk mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida. Nah, berdasarkan kondisi lahan yang secara real time, sehingga pertanian menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Menjelaskan metode penelitiannya lagi. Nah, di metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengembangan sistem. Karena kami membangun sistem yang menghasilkan rekomendasi dosis input pertanian itu secara terstruktur. Nah, adapun arsitektur sistemnya terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan akuisisi data. Di lapisan akuisisi data ini terdiri dari sensor IoT yang mengukur kelembapan tanah, suhu udara, pH tanah, kemudian bagaimana kondisi tanaman itu. Yang kedua, pemrosesan data awal dimulai dari filtering, kalibrasi, dan normalisasi data agar siap diproses. Yang ketiga, mesin inferensi uji Mamdani. Intinya sistem ini yang memproses data sesuai dengan aturan uji yang berlaku. Keempat, basis pengetahuan. Nah, di basis pengetahuan ini kami menggunakan aturannya itu if then berdasarkan pengetahuan pakar agronomi. Yang kelima, antarmuka pengguna menampilkan rekomendasi dosis input secara jelas. Tahapan metode Mamdani meliputi satu, ujifikasi. Nah, di ujifikasi ini mengubah data numerik menjadi nilai linguistik. Yang kedua, pembentukan aturan. Nah, di pembentukan aturan inilah kami memakai aturan logika if then dari pakar. Yang ketiga, inferensi. Nah, di inferensi ini kami mengevaluasi aturan. Yang keempat, agregasi. Nah, di agregasi ini kami menggabungkan semua hasil aturan itu. Yang kelima, defujifikasi. Di defujifikasi ini dapat kami simpulkan, yaitu menghasilkan nilai numerik rekomendasi dosis. Nah, adapun sumber data yang kami ambil yaitu data real time dari sensor IoT, kedua data historis dari hasil panen, yang ketiga itu pengetahuan pakar agronomi.
terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, modul akuisisi data, yaitu sensor IoT untuk kelembapan tanah, suhu, pH, dan kondisi tanaman. Yang kedua, mesin inferensi Fuzzy Mamdani, itu memproses data sensor dan aturan Fuzzy. Yang ketiga, antar muka pengguna, yaitu menampilkan data sensor dan rekomendasi dosis input. Ini variabel inputnya kelembapan tanah, suhu udara, pH tanah, kondisi tanaman. Variabel outputnya dosis air liter per meter kuadrat, dosis pupuk gram per meter kuadrat, dosis pestisidanya mililiter per liter. Ini alur kerjanya. Yang pertama sensor, data diproses Fuzzy Mamdani, setelah itu Fuzzy verifikasi dan rekomendasi ditampilkan di UI. Ini pembahasan studi kasus pertama ini kekeringan ekstrim, di mana input kelembapan tanahnya 15%, suhu 38 derajat Celcius, pH 0,5, kondisi tanaman 20%. Outputnya dosis air tinggi, yaitu 12,5 liter per meter kuadrat, pupuk sedang 45 gram per meter kuadrat, yaitu pestisidanya di 0. Alasan kebutuhan hidrasi tinggi, tidak ada hama. Perkenalkan, nama saya Indri Bastian Sumarmata dengan NIM 222-41. Sini saya akan menjelaskan studi kasus 2, kondisi optimal dan hama ringan. Input, kelembapan tanah 70%, suhu 26 derajat Celcius, pH 7,0, kondisi tanaman 50%, output air rendah 5 liter, pupuk sedang rendah 30 gram, pestisida rendah 1,5 ml. Alasan kondisi optimal. Hama ringan sehingga pestisida minimal. Keunggulan sistem menangani ketidakpastian data, multivariabel dan adaptif, mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan, dan mendukung kolaborasi manusia AI di Society 5.0. Di sini dapat kami simpulkan bahwa logika Fuzzy metode Mamdani sangat efektif untuk mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida secara presisi. Keunggulan sistem ini: 1. Menangani ketidakpastian data lingkungan. 2. Mengoptimalkan multivariabel secara real-time. 3. Mendukung keberlanjutan lingkungan. 4. Selaras dengan visi Society 5.0. Validasi studi kasus membuktikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan logis dan sesuai kondisi lapangan. Dengan demikian, sistem ini menjadi langkah nyata menuju pertanian presisi yang efisien, tangguh, dan ramah lingkungan. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih.